Pada kesempatan ini kita masuk pelajaran atau materi baru, yaitu yang berjudul Thaharah. Sebelum kita masuk kepada pelajaran Thaharah, kita kembali bersyukur kepada Allah karena adanya diutusnya Muhammad Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran yang tauhid yang luar biasa hebatnya. Dia mengatur dan menata hidup dan kehidupan manusia ini dari awal sampai akhir. Ketika manusia menjalankan ketatanan hidup itu, dia akan selamat selama dunia dan selamat dengan akhiratnya. Anak sekalian, Islam memang suka dengan keindahan. Islam memang suka dengan kebersihan. Kenapa? Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pelajaran yang luar biasa. Contoh, kita diatur dalam perjalanan hidup. Dalam makan kita diatur. Bagaimana tata cara makan yang baik. Berpakaian, makan, minum, sampai-sampai masuk WC pun diatur dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Semuanya demi keselamatan dan keindahannya. Maka Nabi mengatakan, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah setengahnya iman. Makanya seseorang akan disenangi oleh orang lain apabila dia tampil dengan bersih. Bersih pakaian, bersih badan, bersih hati. Maka seseorang itu akan disenangi oleh banyak orang. Tetapi sekiranya penampilan orang itu morak-marik, maka orang akan menjauhinya. Dia tidak pernah mandi, pakaian pun tidak pernah ditukar, orang akan menjauh darinya. Makanya untuk kita itulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya supaya menjaga kebersihan. Pada kesempatan ini pelajaran kita Thaharah. Thaharah ini kita dalami dan kita pahami bahwa inilah salah satu pelajaran yang harus kita pelajari, baik bagi anak-anak maupun orang tua. Kita lihat dulu peta konsepnya. Thaharah itu dibagi kepada dua. Yang pertama, thaharah karena najis, kemudian thaharah karena hadas. Thaharah karena najis dibagi kepada tiga tingkatan. Yang pertama, najis ringan, najis sedang, dan najis besar. Dan dibayang bagaimana cara mensucikannya nanti. Kemudian hadas. Hadas dibagi kelompokkan tiga. Yang pertama, hadas kecil, hadas besar, dan larangan. Dan hadas ringan. Kemudian hadas kecil itu nanti cara misalnya berwudu. Hadas besar nanti dengan mandi. Sekiranya wudu air tidak ada, maka kita bertayamum. Di sini akan muncul pengertian tayamum, hukum tayamum, sebab bertayamum, batalnya bertayamum, syarat bertayamum, rukun tayamum, dan sunnah tayamum. Baiklah,
Sekarang pengertian taharah. Taharah menurut bahasa Arab artinya suci atau bersih. Menurut istilah, taharah adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan mensucikan diri dari hadas. Di sini dari istilah bahasa sudah nampak kemana arahnya kita. Adalah mensucikan badan, berarti badan yang kita miliki harus kita sucikan. Dari apa? Dari kotoran dengan cara mandi. Untuk apa? Untuk dengan kebersihan itu kita juga menjaga kesehatan. Kemudian pakaian. Pakaian juga menjadi tolak ukur, menjadi kebersihan. Sekiranya baju yang kita pakai itu 4 hari belum ditukar, bagaimana baunya? Mungkin orang sekeliling akan terganggu dengan bau baju kita dan bau badan kita. Makanya Allah, supaya Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang bersih jiwanya, bersih badannya. Maka Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Di sini dua. Yang pertama tobat, yang kedua mensucikan diri. Tobat juga dalam rangka mensucikan diri dari apa? Dari sifat-sifat batiniah manusia. Kalau manusia itu sering bergunjing, sering memfitnah, berburuk sangka, tidak melaksanakan ibadah, meninggalkan kewajibannya terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia wajib bertobat. Tobat juga dalam rangka membersihkan jiwanya. Allah makanya dua, tobat juga dalam rangka mensucikan diri, ada membersihkan diri secara lahiriah dan juga mensucikan diri secara batiniah. Berikut. Hadas dan cara mensucikannya. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Apa maksudnya? Di mana seseorang dalam keadaan tidak suci. Maksudnya apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari tidak mentahu apakah kita ini punya hadas atau najis, pakaian atau badan kita. Kita bisa tahu kalau kita pergi keluar rumah, kita duduk di tempat ramai, ada baju kita kena kotoran umpama, ada bekas-bekas kotoran, kita tidak tahu apakah itu benda itu najis. Makanya untuk melihat itu, hadas itu dapat dijadikan menjadi dua. Dinamakan yang pertama hadas kecil, yang kedua dinamakan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal. Artinya hadas itu dibagi dua. Yang pertama hadas yang kecil dan hadas yang besar.
Apa penyebab datangnya hadas kecil? Pertama, berikut. Keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan kubur kemaluan. Apa yang keluar? Keluar sesuatu bagi laki-laki dari kemaluannya itu dua, sperma dan manzi namanya. Daur kubul, tempat buang air besar dan juga buang angin. Apalagi menyentuh dubur dan kabul dengan telapak tangan. Ini kebiasaan manusia. Tidak bisa kita elakkan dari demikian karena itu adalah kebanyakan kita rata-rata seperti itu. Apabila sendirian, maka tangan ini dengan otomatis menyentuh dubur dan hubul dengan telapak tangan. Hilang akal karena tidur. Maksudnya apa? Ketika kita selesai berwudu, kita duduk di masjid atau musala sambil menunggu waktu masuk, kita tertidur. Maka tidur itu, maka hilang akal waktu tidur, maka sholatnya, uduknya batal. Orang gila dan mabuk. Yang berikut, yang hadas kecil itu apa? Bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Kita posisi berwuduk, dalam keadaan berwuduk, kita ada kedatangan tamu, kita teman perempuan, kita langsung bersalaman. Karena dia bukan muhrim, maka kita, kalau kita dalam posisi berwudu, maka batallah wudu kita. Sekali lagi, jadi hadas itu, hadas kecil itu dikelompokkan ada yang sesuatu yang keluar dari kubul dan kubul, ada yang keluar yang kita pegang bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki. Ketika itu kita dalam berwudu, maka batallah wudu kita. Bagaimana cara menghilangkan, membersihkan kita apabila kita dalam berhadas kecil? Terlalu mudah. Apa solusi yang ditawarkan oleh agama mudah? Yang pertama, berwudu atau bertayamum. Kenapa muncul berwuduk atau bertayamum? Ketika kita banyak air, sumber air terlalu banyak, kita wajib berwuduk. Kapan bertayamum? Tayamum berlaku ketika air tidak ada, kita dapati, maka kita wajib bertayamum. Anak-anak sekalian, sekarang hadas besar. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang dalam keadaan janabah. Janabah itu dalam tidak suci, dalam junub, dalam keadaan tidak bersih. Ini bukan berbentuk fisik, artinya tubuh, badan, tetapi identik dengan sejenis kotoran yang ada pada manusia.
Apa? Kotoran-kotoran yang keluar dari manusia. Kita lihat. Hadas besar merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Berhubungan suami istri. Ini kajian bapak-bapak dan orang ibu-ibu. Yang berikut, datang bulan haid bagi wanita. Apa haid? Kepada anak-anak bapak yang perempuan, kamu bersyukur kepada Allah. Dalam 1 bulan, kamu diberi keringanan oleh Allah selama 1 minggu untuk tidak melakukan ibadah. Selama itu, kamu mengeluarkan kotoran yang berupa darah. Kenapa? Itu darah penyakit diberikan dan dikeluarkan selama 1 minggu. Berbeda dia dengan laki-laki. Laki-laki tidak pernah mendapat hal yang demikian. Untuk itu, menjaga darah haid yang keluar itu perlu sekali, karena baunya luar biasa busuknya. Ini itu kepada anak-anak bapak yang perempuan. Ketika datang bulan, itu istilahnya, maka hati-hatilah kamu. Tolong bersihkan. Ada pesan agama, berkas-berkas pembalut yang kamu pasang pakai itu untuk menutup darah haid itu. Jangan dilemparkan, dibuang di sembarang tempat. Terlalu banyak kejadian-kejadian gara-gara membuang sembarangan bekas haid kita, itu banyak kejadian yang pernah dapat. Kenapa? Dalam agama ada makanan jin dan setan itu adalah kotoran manusia. Maka kadang-kadang orang mengatakan ini adalah masalah yang kecil tapi luar biasa dampaknya. Kemudian keluarnya darah nipas bagi wanita. Nipas itu apa? Darah nipas. Darah ini adalah ketika seorang ibu melahirkan anak. Ketika dia melahirkan anak selama 40 hari, darah itu terus keluar. Terus keluar. Selama itu tidak ada kewajiban untuk seorang ibu untuk melakukan ibadah. Selama 40 hari. Lahirlah putranya. Ketika lahir mulai dihitung, darah terlalu banyak. Maka selama 40 hari, ada yang 41 Pak, ada yang kurang Pak, ada. Melihat situasi saat itu. Ada orang yang cuma 38 hari, ada yang 45 hari. Artinya apa? Selama darah setiap waktu siap melahirkan masih keluar, maka selama itu belum boleh melaksanakan ibadah. Kemudian keluar mani. Di sini menjadi persoalan. Keluar mani ini di agama adalah fitrah dari Allah. Kalau laki-laki didatangkan oleh Allah berupa mimpi, itu adalah sunatullah. Tapi dalam perjalanan hari ini bukan lagi itu sunatullah, tapi pemaksaan. Siapa yang maksa? Diri kita sendiri. Contoh, anak-anak kita di SMP. Kita harus jujur, mana yang banyak keluar dari mimpi atau dipaksakan. Boleh jujur, bagaimana? Yang paling banyak dipaksakan. Faktor apa? Faktor gara-gara melihat film-film porno.
melihat film porno, gairah nafsu kalian akan naik, maka mau tak mau kamu paksakan keluar. Tetapi secara agama itu tidak dibenarkan. Dari tinjauan para ahli, apabila manusia itu memaksakan keluar, dampaknya yang pertama kelelahan yang luar biasa, kemudian cara berpikir akan turun, daya ingatnya akan kurang. Kemudian orang yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia itu termasuk ada bersama. Dari sekian poin tadi, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya wajib dengan mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib nanti pada pelajaran berikutnya. Sekiranya air tidak ada, bagaimana Pak? Cukup bertayamum. Bagaimana kok bisa bertayamum? Nanti pembahasan pada bab tayamum. Jadi pahami sekali lagi anak bapak, bahwa hadas besar itu adalah datang dari dalam tubuh manusia. Ada yang berupa darah, ada yang berupa sperma, dan ada yang meninggal dunia dan berhubungan suami istri. Berikut najis dan cara mensucikannya. Najis adalah suatu benda kotor, kata-kata benda kotor yang menyebabkan seorang tidak suci. Pahami baik, suatu benda, gara-gara benda kita tidak suci. Seperti apa? Kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah, anjing, dan babi. Sekali lagi, najis suatu kotoran yang menyebabkan kita tidak suci. Najis dibagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, najis mukhafafah dinamakan najis ringan. Najis mutawasithah di kategori sedang, dan najis mukhalazah, najis berat. Najis mukhafafah, kita masuk kepada najis mukhafafah, merupakan najis yang tergolong ringan. Apa ringannya? Lihat, najis ini dikatakan najis yang ringan. Apa? Kotoran pipis sekiranya kamu memiliki seorang adik umurnya di bawah 2 tahun. Kamu bawa bermain, kamu gendong, ternyata dalam gendongan kamu itu adiknya pipis, buang air kecil, maka basah baju kamu. Pipis adik kamu itu termasuk najis ringan. Dengan alasan apa pipis adik kamu itu dikatakan ringan? Sebab adik kamu itu umurnya belum mencapai 2 tahun, kemudian makanannya bersumber dari ASI ibumu, maka dia dikategorikan najis ringan. Cara mensucikan najis ringan cukup di mana bajumu yang terkena oleh pipis adikmu tadi, ambil air percikan dengan tangan. Maka ketika air percikan itu sampai di bajumu, maka bersihlah bajumu dari najis. Kemudian najis mutawasithah, najis yang tingkat kedua, itu adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis ini tergolong dalam jenis mutawasithah seperti darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai dan minum.
Jadi kamu dalam perjalanan antara Padang Bukit Tinggi, kamu muntah-muntah di atas mobil, itu termasuk najis mutawasithah, najis pertengahan. Najis mutawasithah ini dibagi kepada dua kelompok. Yang pertama, najis mutawasithah ainiyah dan najis mutawasithah hukmiyah. Kita lihat, najis ainiyah yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera. Apa maksudnya? Najis yang dapat diketahui maksudnya ialah najis itu bisa dilihat. Dengan apa dilihat? Dengan mata. Dengan apa? Dengan indera pembaunan dan indera pengecap. Lihat, warnanya kita tahu, bentuknya kita tahu, baunya kita tahu, dan rasanya pun kita tahu. Apa contohnya? Kamu makan lontong atau sate. Makanya ketika makan lontong dan sate atau makan bakwan, tumpahlah kuahnya ke bajumu. Itu termasuk kelompok najis mukhaffafah ainiyah. Cara mensucikannya dengan air yang mengalir hingga hilang warna, bentuknya, bau dan rasanya. Ketika ke baju kamu yang terkena najis tadi, pergilah ke tempat air keran, letakkan bajunya di situ, air yang mengalir, siram dengan air keran, dan akan hilanglah najisnya. Kemudian najis mutawasithah hukmiyah. Ini adalah najis yang tidak dapat diketahui, tidak bisa diketahui oleh apa? Oleh indera penglihatan maupun indera penghidung, bauan dan rasa. Bentuknya apa itu? Itu masalahnya. Bentuknya, ke baju kita terkena najis, ada bekas kotoran, bekas. Kita tidak mau bentuknya, cuma bekas saja. Baunya tidak jelas, rasanya tidak jelas, bentuknya tidak jelas, tapi kita khawatir bahwa itu adalah kok najis. Maka cara mensucikan oleh agama diajarkan tetap disiram di air yang mengalir, disiram sampai bersih dengan air yang mengalir, tanpa harus hilang, tidak perlu hilang warnanya, baunya. Jadi apa? Di sini nampak perbedaan. Najis mutawasithah ainiyah adalah najis yang dapat dirasa dan dilihat oleh panca indera. Satu perbedaannya, persamaannya. Satu perbedaannya, sementara najis mutawasithah hukmiyah tidak bisa dilihat oleh panca indera. Sekali lagi Bapak tekankan perbedaannya, najis mutawasithah ainiyah bisa, perbedaannya ainiyah bisa dilihat, hukmiyah tidak bisa dilihat. Kemudian dari segi persamaannya, dari segi mensucikannya, sama-sama di air mengalir. Perbedaan berikut, kalau ainiyah harus menghilangkan warnanya, bentuknya, baunya, sementara di hukmiyah tidak menghilangkan, tanpa harus menghilangkan
warna, bentuk, dan warna baunya. Kemudian berikut, nah, anak bapak sekalian, berikut kemudian najis mukharazah. Najis mukharazah adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing. Jilatan anjing, darah babi apabila bersentuhan dengan tubuh kita, maka itu termasuk kepada najis yang besar. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya, dicuci tangan kita atau badan kita yang terkena najis itu sebanyak 7 kali. Cuci pertama dengan air, cuci kedua dengan air, cuci ketiga, cuci keempat, sampai 7 kali dengan air. Setelah itu ambil tanah 1 genggam, digosokkan di tempat yang kena najis. Kemudian terakhir barulah disiram dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni